mengeluarkan biaya atau semacam itu sudah bisa dipakai, tapi terkadang kita tidak menyadari bahwa itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah. Jadi pada kesempatan ini saya ada Senang dari bersama dengan Ibu Mutia Waisya akan mempresentasikan beberapa hal yang kami lihat dan kami temukan itu menjadi sebuah sumber daya yang bisa dimanfaatkan demi kepentingan sekolah. Jadi dalam penyampaiannya nanti, kalau misalnya ada kelebihan atau kekurangannya, dimohon kepada Bapak Ibu untuk merespon. Mungkin ada beberapa sumber daya yang luput dari penglihatan kami minta masukan dari Bapak Ibu yang hadir saat ini. Selanjutnya, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk mengizinkan Bu Mutia Waisya menyampaikan apa yang sudah dilihat di SMA Negeri 1 Pekalongan sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sekolah ini. Kepada Bu Mutia Waisya, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah membuka acara kita pada hari ini. Baiklah, sesuai dengan bulan tadi, kita akan membahas mengenai 7 modal atau aset utama yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolah kita. Nah, kita sebagai manusia biasanya cenderung memandang sesuatu itu dari segi kekurangan. Kita kurangnya apa? Kita bergunanya apa? Atau kita masalahnya apa? Tapi sebenarnya akan lebih membangun jika kita memandangnya dari segi apa yang bisa kita tingkatkan lagi, apa yang sudah kita punya, apa yang masih bisa kita kembangkan lagi. Jadi pada pembelajaran kali ini ya, kita berfokus kepada apa yang sudah ada pada diri kita, walaupun mungkin bagi sekolah lain itu masih kecil atau sederhana, tapi bagi kita ini bisa dijadikan suatu aset yang akan bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Kita masuk ke beberapa aset diantaranya. Pertama, kita akan identifikasi dulu aset atau modal yang ada di SMA Negeri 1 Pekalongan. Yang pertama itu adalah aset manusia. Ini meliputi komponen manusia yang terdapat di SMA Negeri 1 Pekalongan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, pengawas, komite, orang tua, serta masyarakat. Ini dari beberapa hal yang sudah kami himpun. Nanti mohon koreksi dan tambahannya dari rekan-rekan semua. Yang pertama, kepala sekolah kita kelebihannya ya, keunggulannya dia sudah menempuh pendidikan S2, sudah berpengalaman di sekolah besar sebelum di sini selama kurang lebih 30 tahun. Nah, diharapkan nanti pemanfaatannya adalah beliau akan mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sekolah. Strategi pencapaiannya itu adalah dengan menjalankan program-program yang dapat meningkatkan kualitas sekolah. Kemudian faktor yang kedua adalah guru, di sini yang paling besar. 75% masih berusia muda dan 25%-nya itu sudah menempuh pendidikan S2 serta aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri, baik itu secara mandiri ataupun secara berkelompok seperti ikut untuk pelatihan-pelatihan. Kemudian dari segi tenaga pendidikan seluruhnya masih muda dan produktif, berpengalaman minimal 7 tahun dalam bidang tenaga pendidikan. Kemudian kita punya pengawas yang sudah berpendidikan S2 juga, berpengalaman mengajar di luar negeri selama bertahun-tahun, ini pengawas kita kebetulan ya. Kemudian kita juga punya komite yang merupakan tokoh masyarakat yang aktif dalam pendidikan. Orang tua murid kita di sini dia memiliki berbagai macam profesi dari berbagai kalangan yang sangat beragam. Kemudian masyarakat sekitarnya juga sama ya, dari berbagai kalangan dan profesi, yang pemanfaatannya nanti diharapkan dapat meningkatkan potensi yang dimiliki sekolah kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi yang pertama dari segi aset atau sumber daya manusia. Nanti kalau Bapak Ibu melihat di sini ada yang sudah ditampilkan, tapi rasanya masih ada yang bisa ditambahkan, boleh nanti dikomentari ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu modal sosial. Di sini yang kami tuliskan itu ada dua. Pertama ada tata tertib atau keyakinan kelas. Yang kedua itu adalah RGMP dan KKG. Untuk tata tertib dan keyakinan kelas, di sini sudah tertuang dan terpampang di dinding sekolah. Kemudian ini nanti akan menjadi panduan dan pedoman bagi seluruh warga sekolah dalam bersikap dan berperilaku. Ini dilaksanakan di berbagai kesempatan dan pada waktu tertentu yang
dirasa perlu. Misalnya kadang-kadang kita melakukan inspeksi ke dalam kelas-kelas atau mungkin pada saat anak sedang upacara atau tutup, ini juga bisa kita terapkan. Sementara kalau untuk MGMP, ini akan memberikan informasi dan aktualisasi bagi guru, meningkatkan kompetensi guru, menjalin komunitas serta ajang berbagi, di mana di setiap pertemuannya itu nanti melakukan aktualisasi informasi serta info-info yang mendukung dalam peningkatan kompetensi guru. Modal kita yang ketiga itu adalah dari segi politik. Dari yang pertama itu kepala sekolah. Deskripsinya itu adalah kepala sekolah memiliki relasi dengan wakil rakyat misalnya, atau mungkin pejabat yang berwenang, sehingga nanti akan bisa menyalurkan berbagai bantuan kepada sekolah kita. Kemudian kantor desa, baik ini wali negari misalnya atau itu posisinya dekat dengan sekolah, ini bisa berpartisipasi aktif dalam bekerja sama dengan sekolah, kemudian membantu mendata dan menyalurkan informasi yang dibutuhkan siswa-siswa yang membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Yang ketiga, puskesmas, posisinya dekat dan mudah diakses dari sekolah, dan ini kita bekerja sama dalam hal peningkatan mutu kesehatan warga sekolah dan pemberian informasi yang relevan dengan warga sekolah. Sebagai contohnya yang sudah kita alami ya, pihak puskesmas itu memberikan penyuluhan kepada siswa-siswa, bantuan pemberian vitamin, tambah darah untuk siswa-siswa perempuan dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama puskesmas dengan guru dan kepala sekolah serta tendik itu misalnya pada saat kemarin kita melaksanakan vaksinasi COVID, itu juga merupakan kerjasama. Kantor polisi atau di sini tentara juga boleh, dekat dan mudah diakses dari sekolah, ini bekerja sama dalam hal peningkatan rasa aman warga sekolah serta pemberian informasi-informasi yang relevan dengan warga sekolah. Beliau juga bisa dimanfaatkan nanti sebagai narasumber untuk melatih anak kita saat ada acara baris berbaris misalnya atau gerak jalan, juga bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat itu dari segi aset budaya dan agama. Di sekeliling sekolah kita itu banyak terdapat tokoh agama ya, banyak tugu di sini. Jadi ini diharapkan nanti mendukung iklim yang religius di sekolah, dan mereka juga dapat ikut berperan aktif pada acara atau kegiatan di sekolah, bisa sebagai penceramah ataupun pemateri. Kemudian PHBI, alhamdulillah selalu dilaksanakan di sekolah kita ya. Ini untuk melakukan peringatan Hari Besar Agama Islam dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari warga sekolah. Ini dilaksanakan pada berbagai kesempatan dan momen yang bertepatan dengan peringatan Hari Besar Islam. Yang ketiga, di sini ada pembiasaan duha, zuhur atau baca Al-Quran. Ini sudah kita laksanakan setiap hari. Tujuannya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan seluruh warga sekolah serta meningkatkan rasa silaturahmi. Kemudian sholat berjamaah ini dilaksanakan setiap zuhur. Kemudian setiap pagi kita membaca Asmaul Husna dan ayat kursi bersama-sama di lapangan sekolah. Yang keempat itu adalah salam, sapa, dan senyum. Atau mungkin kalau dilengkapnya 5S, ini kita setiap pagi ya, menimbulkan rasa keharmonisan serta menumbuhkan rasa kasih sayang sesama warga sekolah. Setiap pagi guru berdiri di gerbang sekolah menyalami siswa yang datang dengan senyum dan sapa yang ramah. Oke, mungkin yang akan saya sampaikan itu adalah aset yang pertama sampai keempat. Selanjutnya akan dibantu jelaskan oleh Ibu Bulan. Lanjutkan untuk aset yang kelima, ada aset fisik atau sumber daya yang berbentuk fisik, di mana di sini yang sudah ada itu kita memiliki ruang kelas. Ruang kelas kita yang cukup untuk jumlah murid yang ada. Sebenarnya ruang kelas kita masih belum cukup. Rombel kita ada 8 kelas. Kemudian di sini pemanfaatannya lebih ke memanfaatkan gedung pustaka. Gedung pustaka yang kita manfaatkan menjadi ruang kelas. Kemudian ada juga di sebelah seperti yang kita lihat, kita manfaatkan setengah dari ruang guru ini untuk menjadi ruang laboratorium. Kemudian ada musola yang bisa kita manfaatkan sebagai kegiatan pendukung keagamaan. Misal ada peringatan-peringatan Hari Besar Islam, kita laksanakan di musola yang telah tersedia. Alhamdulillah kita mendapatkan bantuan musola tanpa harus memikirkan bagaimana anggaran itu didapatkan. Kemudian kita memiliki lapangan yang luas yang bisa kita manfaatkan sebagai lapangan voli. Kemudian akses jalan yang seperti yang kita lihat, akses jalan kita sangat begitu baik, yang menjadi salah satu jalan
alternatif ke pusat kota Bukit Tinggi. Kemudian ada air dan listrik, selanjutnya internet. Nah, internet juga bisa dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran. Misalnya guru yang ingin mencari materi atau referensi yang lebih untuk membantu pembelajarannya di kelas, maka bisa manfaatkan jaringan internet. Nah, ada satu lagi yang belum tertulis, itu adalah yang seperti kita lihat, kita dianugerahi sebuah parit yang panjang, di mana di sana mengalir air yang selalu ada walaupun tidak terlalu tinggi. Mungkin saat ini belum kita manfaatkan maksimal. Jadi kami melihatnya untuk bisa dimanfaatkan sebagai tempat budidaya ikan. Mungkin bisa airnya diberikan batas supaya air itu bisa lebih tinggi dan diisi dengan ikan. Mungkin bisa nanti OSIS yang mengelola atau guru yang mengelola supaya bisa menjadi penghasilan juga untuk kegiatan kesiswaan. Kemudian aspek yang keenam adalah lingkungan atau alam. Di sini kita memiliki banyak lahan kosong yang sebelumnya sudah pernah kita manfaatkan untuk menjadi perkebunan. Ada pada mata pelajaran PKWU yang dimanfaatkan untuk menanam buah atau sayur yang nantinya juga bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian ada di sini kita di sekitaran daerah pegunungan atau pedesaan. Suasana yang sejuk dan nyaman itu harusnya kita terima sebagai bentuk syukur sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan udara yang sejuk dan nyaman. Kemudian yang ketujuh adalah aset finansial. Aset finansial kita yang pertama ada dana BOS yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan siswa atau operasional di sekolah. Kemudian kita juga ada dana komite untuk menunjang pembiayaan yang sebagiannya tidak bisa dipenuhi oleh dana BOS. Kemudian ada infak yang dikumpulkan hari Jumat, itu kita bisa juga manfaatkan untuk kebutuhan siswa di sekolah, apakah itu untuk pemberdayaan musola, misalnya untuk menambah beli mukena atau yang lain, atau untuk mikrofon untuk sholat dan sebagainya. Kemudian ada beberapa lain yang belum masuk, itu ada dana BOP yang telah membantu kita untuk membiayai penggajian guru honor tanpa harus mengeluarkan dari dana komite yang diminta dari siswa. Kemudian ada lagi dana Basnas. Basnas alhamdulillah lumayan menolong kita juga untuk membantu siswa-siswa yang kurang mampu. Demikian sepertinya aset yang rasanya kelihatan atau nampak bagi kami. Selanjutnya kami meminta saran dari Bapak Ibu, mungkin ada yang sepertinya bisa termanfaatkan tapi belum terlihat di sini. Kepada ibu-ibu diperkenankan untuk merespon apa yang telah kami sampaikan tadi. Silakan Bu Nova. Terima kasih atas paparan Ibu Wulan. Terima kasih juga masukannya tadi ada pemanfaatan air sumber daya alam kita. Insya Allah nanti akan sampaikan kepada pengurus Yang itu tadi yang aliran air bisa dimanfaatkan. Ya, mungkin nanti kalau ada acara OSIS apa-apa butuh. Kebetulan kan kita tidak mengumpulkan dana khusus untuk kegiatan OSIS. Jadi kalau kita bisa menghasilkan uang dari sana ketika penjualan ikannya berhasil, mungkin bisa dimanfaatkan untuk kegiatan OSIS atau apa yang bisa mungkin akan menjadi hadiah waktu kita peringatan 17 Agustus atau apa saja yang bisa dimanfaatkan. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nova. Lanjut Ibu, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ini mungkin saran atau mungkin masukan ya dari segi beberapa aspek-aspek tadi ada 7 aspek. Salah satunya itu adalah pemberdayaan lingkungan. Lingkungan alam sekolah kita ini sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran, di mana apapun yang ada di sekitar sekolah ini bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Misalnya kan kita harus pembelajaran itu di kelas, jadi agar pembelajaran itu berkreasi dan sesuai dengan kotak siswanya dan
dengan kebutuhan siswa. Kita bisa mengajak mata-mata pelajaran, semua mata pelajaran mungkin bisa diajak, bukan hanya belajar di kelas, tapi mungkin bisa memanfaatkan alam yang ada. Salah satu contohnya misalnya biologi, kan lingkungan kita masih banyak. Nah, mungkin kita bisa sesuai dengan topik yang saat itu dibawa siswanya belajar ke lingkungan. Yang pernah saya lakukan dulu juga pernah, itu mata pelajaran di fisika itu saya bawa sesuai dengan, karena itu ada tekanan hidrostatis, itu saya bawa langsung ke kali itu. Pernah di sana nanti akan menimbulkan bakat dan siswa merasa senang belajar. Jadi sekali-sekali apa salahnya pada mata-mata pelajaran itu bisa membawa siswanya belajar di lingkungan alam. Nah, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia juga bisa bawa. Misalnya tumbuhan ini apa bahasa Inggrisnya, ini apa bahasa ini. Jadi kita bisa mengembangkan berbagai potensi yang ada di siswa dengan memanfaatkan alam di sekitarnya. Itu kan untuk mata pelajaran lain. Itu mungkin masukan, bukan hanya sekedar memanfaatkan aliran airnya, kemudian disemai ikan, kemudian hasil, kan itu hanya salah satu. Ya, jadi bukan dari segi ekonomisnya saja kita lihat, tapi bisa kita kembangkan ke arah yang lebih baik untuk peningkatan potensi siswa dalam meningkatkan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu, responnya sangat menginspirasi. Ya Bu, silakan Bu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang sekali mendengarkan rencana dari mengenai lahan tadi kan ada tadi. Nah, sebenarnya lahan kita maksudnya luas ya, kita pakai memanfaatkan. Nah, misalnya yang lahan kosong itu kita buat saja itu kecil kan, kita berikan dengan sungai itu sangat bermanfaat. Di samping itu di atasnya atau di samping-sampingnya kita tanam sayur lagi ya, jadi juga kita sambil makan ikan. Kita perlu sambil menjadi makan ikan. Mengenai bahasa Inggris, sebenarnya Bapak Ibu bahasa Inggris dengan bahasa kita harus juga harus berkomunikasi. Kalau kita tidak keluar, apakah keluar lebih senang atau di dalam? Jadi biasanya saya itu manfaat sama saya itu nanti dari mana saja. Itu sudah sering saya lakukan di dunia ya. Karena saya akan mencoba untuk Inggris bahwa aku bahkan jalan-jalan itu saya bisa bawa. Tapi kita harus lihat dulu situasi dan kondisi. Kalau hal itu memungkinkan, dia juga harus di luar daripada di dalam. Karena tidak bukan benar. Tapi kalau di dalam lebih nyaman, itu tidak ada masalahnya. Jadi kita kalau bahasa Inggris itu melihat situasi dan kondisi. Kalau lingkungan dukung, nah tidak. Jadi saya melakukan itu sesuai dengan situasi lingkungan. Kalau situasi memungkinkan, akan harus. Tapi kalau tidak memungkinkan, kita laksanakan apa adanya. Jadi bahasa Inggris tergantung situasi dan kondisi. Kalau semuanya itu berusaha, apa bagusnya? Kalau ada di tempat yang lebih bagus, kenapa tidak? Ada yang bilang, maka anak yang bilang. Jadi itu ke depan mungkin bisa lebih baik kalau kita sama-sama punya rencana untuk membuat anak itu lebih nyaman di luar. Tapi kalau hanya bersama di luar, kan apa itu biasa. Itu saya buatnya waktunya, apalagi kalau 2 jam gitu ya. Kalau 2 jam hanya 2 jam, 2 jam itu saja mengumpulkan anak sekian menit keluar lagi. Kalau anak yang patuh diatur, nah itu sangat bagus. Tapi bagi anak patuh itu lah merepotkan. Jadi daripada merepotkan, tapi jalan yang baik saja. Jadi kalau saya orangnya kan aku juga sendiri. Kalau situasi memungkinkan, saya mendukung. Ini kebaikan saya selalu mendukung. Itu. Terima kasih Bu atas komentar dan masukan juga bagi kami. Alhamdulillah, mungkin ya memang sebanyak itu aset yang kita miliki, lingkungan seluas ini yang kita miliki. Memang yang paling tahu bagaimana kondisi siswa dan pembelajaran di kelas tentu Bapak Ibu yang di dalam kelas. Di sini kami selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Mutia. Terima kasih banyak untuk Ibu Bapak Ibu sudah menambahkan dari Bu Nova, Bu Yanuarti dan Bu Kartini masukan dan sarannya tadi. Nanti akan
kami tambahkan ke dalam materi kami mengenai aset yang telah dimiliki dari sekolah. Jadi dari yang sampaikan tadi, istirahat kedua akan berakhir. ya, jadi saran-saran yang ibu-ibu berikan tadi akan kami masukkan ke dalam materi kami mengenai 7 modal aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Dan sebenarnya itu semua sangat mendukung proses pembelajaran yang berdiferensiasi di sekolah kita. Karena insya Allah kan sekolah kita nanti akan ikut ya terlibat dalam kurikulum merdeka. Saya bisa kasih contoh misalnya di pembelajaran biologi, ada anak kita yang suka melihat saja, ada yang suka bergerak, ada yang bikin estetik, ada yang tipe visual dan audio. Jadi ada mereka yang suka melihat video pada saat pembelajaran, tapi juga ada yang suka langsung ke lapangan, lihat jamur yang mana, lihat lumut yang mana, atau lihat paku yang mana. Jadi saran dari Bapak Ibu bisa kita jadikan sebagai tambahan ya untuk proses perbaikan pembelajaran kita ke depan. Mungkin sedikit dimulai. Tambah lagi sedikit Pak. Ya, ini ya pengalaman saya pada saat saya sambil biologi ya. Ini ada kami dulu di siswa ada praktek ke keluar gitu ya, membawa siswa ke laut gitu ya, membawa siswa gitu ya mencari binatang-binatang laut, bukan masuk ke dalam laut dengan menyelam praktek ya. Nah di situ akan mendatangkan banyak pengalaman gitu ya. Jadi kita beradaptasi langsung dengan binatang laut yang ada di dalamnya. Dan bagaimana pula rasanya kita masuk ke dalam laut secara bersama dengan situasi adanya pasang surut dan pasang apa gitu kan. Nah, dan saya pernah ikut juga menarik gitu ya. Jadi anak-anak dari situ bisa mendatangkan berbagai macam pembelajaran. Dan kita juga ikut dulu kan tapi sebenarnya saya di situ ya. Tapi saya ikut terlibat di situ. Saya merasa ada sesuatu hal yang menarik, gitu kan? Itu bagus kalau dikembangkan dengan anak. Nah, jadi mereka itu bukan hanya mau teori saja, mereka juga dapat pengalaman secara nyata, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau guru mau berbuat, kita saling mendukung, itu semuanya bisa kita kembangkan. Jadi itu bagus sekali kan? Saya kalau untuk maju itu kalau dia sangat dukung ya, itu saya merasa senang gitu ya, senang dan sekali bertanggung jawab. Oke, alhamdulillah sudah banyak tanggapan dari ibu semuanya. Dan alhamdulillah kita semua memang punya tujuan baik untuk kepentingan pendidikan ya. Kita punya tujuan baik untuk mensukseskan anak-anak kita, gimana untuk mencapai kebahagiaan sejati menurut mereka masing-masing. Dan kita tidak berusaha untuk merugikan anak, kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan sekarang kita sudah dibukakan mata untuk melihat aset-aset yang tadinya maksudnya memang sudah dilakukan juga, cuma mungkin bisa lebih diaktifkan lagi. Nah, mungkin bisa lebih diaktifkan lagi, kemudian menyadarkan diri kita, kami juga ternyata banyak yang bisa kita manfaatkan, gitu kan. Dengan mempelajari modul ini kita juga banyak tersadar bahwa tidak hanya satu yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran, ada banyak hal yang bisa mendukung. Dan kegiatan itu tidak mesti dilakukan oleh satu guru, bisa itu berbentuk kolaborasinya Bu ya. Bisa berbentuk kolaborasi. Mungkin itu juga akan sangat bisa diterapkan nanti di tahun ajaran baru pada kurikulum merdeka kita di bulan Juli yang akan datang. Oke, terima kasih banyak atas perhatian, partisipasi dan saran serta masukan dari ibu semuanya terhadap perbaikan dari tugas serta pengalaman kami, serta menginspirasi juga untuk pelaksanaan pembelajaran ke depan. Kami akhiri dengan kata mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.